Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Romini dengan NIM 2122309114. Di sini saya akan mengulas atau mereview kembali pertemuan kedua kita, yaitu kebudayaan, unsur kebudayaan dan nilai budaya dalam masyarakat. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya untuk bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Secara istilah, koler berasal dari bahasa asing yang artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Kultur kemudian diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia dalam mengolah dan mengubah alam. Di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai kebudayaan, yaitu salah satunya ada menurut A.B. Taylor tahun 1871. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 2. Menurut Selo Somarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebendaan atau kebudayaan jasmaniah atau material kultur yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Di sini juga ada menurut ilmu antropologi kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Di sini juga ada menurut J.J. Honigman tahun 1959 dalam bukunya itu halaman 11-12 ada 3 wujud kebudayaan dalam bukunya yang berjudul The World of Mind. Membedakan adanya 3 gejala kebudayaan, yaitu ada ideas atau ide, ada aktivitas, ada artefak. Wujud kebudayaan yaitu ada 3. 1. Ada kebudayaan. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. 2. Wujud kebudayaan suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Di sini juga ada menurut Melville J. Herskovits ada 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu ada alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan, politik. Menurut Bronislaw Malinowski ada 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu 1. Sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. 2. Ada organisasi ekonomi. 3. Ada alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Yaitu perlu diingat bahwa keluarga memerlukan lembaga pendidikan yang utama. 4. Ada organisasi kegiatan. Berpendapat ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal, yaitu ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Di sini mencakup pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, dan alat-alat produksi dan transportasi. Ada mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Di sini itu ada pertanian, ada peternakan, sistem produksi, dan sistem distribusi. Ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan di sini mencakup ada sistem kekerabatan dan organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Di sini ada bahasa lisan ataupun tulisan. Ada kesenian, di sini seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain-lain. Ada sistem pengetahuan dan sistem religi. Ada sikap hakikat kebudayaan, yaitu ada 1. Ada kebudayaan dapat terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Ada kebudayaan sudah ada sebelum lahirnya suatu generasi atau kelompok tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya generasi yang bersangkutan. Di sini ada kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan melalui tingkah lakunya. Ada kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima atau ditolak.
tindakan yang dilarang atau yang diizinkan. Kepribadian dan kebudayaan. Di sini ada kebudayaan khusus atau dasar faktor kebiasaan. Ada cara hidup di kota dan di desa itu berbeda. Ada kebudayaan khusus kelas sosial dan kebudayaan khusus atas dasar agama. Dan kebudayaan berdasarkan profesi. Gerak kebudayaan. Di sini ada 4 poin, yaitu ada unsur kebudayaan asing mana yang mudah diterima, ada unsur kebudayaan asing mana yang sulit diterima, ada individu mana yang cepat menerima unsur baru, ada ketegangan apa yang timbul akibat akulturasi yang terjadi. Akulturasi di sini yaitu proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri. Tiga konsep yang berkaitan dengan nilai budaya, yaitu ada simbol-simbol, slogan atau lain yang kasat mata atau jelas. Ada sikap, tingkah laku, gerak-gerik yang muncul akibat adanya slogan atau moto. 3. Kepercayaan yang tertanam yang telah mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku. Di sini ada fungsi kebudayaan. 1 yaitu ada pakaian, rumah, tempat tinggal, komunikasi, pangan, dan nilai atau norma. Mengenalkan dan mempertahankan kebudayaan itu penting agar manusia bisa mengenal dirinya sendiri dan lebih saling menghargai dan sebagainya. Menurut Maishi Junardi. Di sini kita masuk ke mereview materi pertemuan ketiga yaitu konsep makan dari sudut budaya. Ada definisi makan menurut para ahli. Salah satunya itu ada menurut Zainab Al-Ghazali, makan itu ibadah. Menurut Profesor Dr. Ali Hosman, makanan merupakan ajang bagi anak untuk belajar banyak hal. Menurut Agung Budi Sarjono, makan merupakan kegiatan menikmati hasil masakannya. Menurut Tracy Hogue, makan adalah keterampilan sosial anak akan belajar kesabaran dan sopan santun. Menurut Jan van Hoek dan Nina Nanlohi, makan adalah bagian penting dalam budaya suatu bangsa. Pola makan. Pola makan merupakan suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Menurut Depkes RI tahun 2009. Pola makan didefinisikan sebagai karakteristik dari kegiatan yang berulang kali makan individu atau setiap orang makan dalam memenuhi kebutuhan makanan. Di sini 3 komponen pola makan itu ada terdiri dari jenis makanan, frekuensi makanan, ada jumlah makanan. Jenis makanan di sini yaitu sejenis makanan pokok yang dimakan setiap hari, terdiri dari makanan pokok seperti lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah yang dikonsumsi setiap hari. Di sini ada frekuensi makan, yaitu berapa kali kita makan dalam sehari, meliputi makan pagi, makan siang, dan makan malam, menurut Depkes tahun 2013. Di sini ada jumlah makan. Jumlah makan di sini yaitu banyaknya makanan yang dimakan dalam setiap orang atau setiap individu dalam kelompok. Menurut Willy 2011. Faktor yang mempengaruhi pola makan di sini ada 6, yaitu ada faktor ekonomi, faktor sosio budaya, ada agama, ada pendidikan, lingkungan, dan kebiasaan makan. Faktor ekonomi di sini yaitu pemilihan suatu bahan makanan lebih didasarkan dalam pertimbangan selera dibandingkan aspek gizi, kecenderungan untuk mengkonsumsi makanan impor. Menurut Sulistioningsi tahun 2011. Faktor sosio budayanya di sini yaitu dalam budaya mempunyai suatu cara bentuk macam pola makan seperti dimakan, bagaimana pengolahannya, ada persiapan dan penyajiannya. Menurut Sulistioningsi tahun 2011. Ada agama di sini yaitu suatu cara makan dengan diawali berdoa sebelum makan dengan diawali makan menggunakan tangan kanan. Menurut Depkes RI tahun 2008. Ada faktor mempengaruhi pola makan yaitu yang
keempat ada pendidikan. Pendidikan di sini yaitu merupakan satu pengetahuan yang dipelajari dengan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan penentuan kebutuhan gizi menurut Sulistyoningsih tahun 2011. Ada lingkungan. Lingkungan di sini berpengaruh terhadap pembentukan perilaku makanan berupa lingkungan keluarga melalui adanya promosi media elektronik dan media cetak menurut Sulistyoningsih tahun 2011. Dan yang terakhir ada kebiasaan makan. Di sini kebiasaan makan ialah suatu cara seseorang yang mempunyai keterbiasaan makan dalam jumlah 3 kali makan dengan frekuensi dan jenis makanan yang dimakan menurut Depkes RI tahun 2009. Di sini ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi, yaitu ada kebutuhan gizi setiap orang dilihat pada angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut AKG berdasarkan umur, jenis kelamin, dan kondisi tempat tinggal menurut Sulistyoningsih tahun 2011. Pola makan seimbang di sini yaitu suatu cara pengaturan jumlah dan jenis makan dalam bentuk susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang terdiri dari 6 zat, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Sumber zat pembangun yang berasal dari bahan makanan nabati yaitu ada kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Sedangkan dari hewani yaitu ada telur, ikan, ayam, daging, susu, serta olahan seperti keju. Konsumsi makan di sini yaitu susunan makanan yang merupakan suatu kebiasaan yang dimakan seseorang dalam jenis dan jumlah bahan makanan setiap orang dalam hari yang dikonsumsi dengan jangka waktu tertentu. Makanan sehat adalah suatu makanan yang seimbang dengan beraneka ragam yang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Energi makan sehat dapat mengkonsumsi makanan dengan bergizi seimbang, berbagai jenis makanan yang mengandung banyak jumlah kalori. Hubungan makanan dan kesehatan ialah salah satu jenis makanan yang banyak mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan merupakan suatu kebutuhan yang utama di Indonesia yang dikonsumsi sebagai makanan pokok yang mengandung gizi diantaranya ada lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Ternyata budaya juga dapat mempengaruhi pola makan, yaitu makanan utama merupakan makanan paling penting jika dibandingkan dengan makanan lain. Suatu hidangan dianggap tidak akan sempurna jika tidak terdapat makanan pokok di dalamnya. Pandangan sosial budaya menganggap makanan mempunyai arti yang lebih luas daripada hanya sebagai sumber gizi. Hal ini terkait dengan adanya kepercayaan, posisi, prestis, pertemuan, serta kedamaian dalam kehidupan. Makanan sebagai simbol budaya dapat dipahami dengan dua sisi, yaitu makanan sebagai suatu yang telah menjadi tradisi budaya dalam kehidupan sebuah masyarakat atau life culture, dan makanan sebagai gaya hidup yang dijadikan sebagai suatu budaya yang dikembangkan atau style culture. Budaya kehidupan sifatnya diwariskan dari generasi ke generasi atau generik, maka gaya hidup seperti budaya sifatnya dikembangkan secara kontekstual atau diferensial. Kita juga dapat memahami budaya melalui makanan. Salah satunya itu makanan merupakan kebutuhan sehari-hari manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa makanan. Ada urusan makanan atau kuliner tidak sederhana. Makanan bukan hanya sekedar mengenyangkan perut dan memenuhi kebutuhan, namun bisa memiliki nilai lain. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia, namun makanan bagi manusia berbeda-beda dan sangat berhubungan dengan budaya. Perbedaan nilai budaya dalam makan, salah satunya itu ada makan rutin, makan beras, setiap negara beda-beda. Di Indonesia, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Di makan besar di sini adalah makanan pokok di Indonesia, yaitu ada nasi, jagung, dan gandum. Ada orang barat tuh mengkonsumsinya gandum. Makanan Indonesia dan Arab Saudi itu berbeda. Cina, makanan dengan menggunakan sumpit.
Makan dan larangan. Ada 1. Pandangan lain menilai makanan juga berkaitan dengan jijik atau tidak jijik. Ada 2. Bekicot di berbagai negara termasuk Indonesia menjadi hewan yang menjijikkan. 3. Di Prancis menjadi makanan mahal. Jadi bekicot tuh di Prancis tuh menjadi makanan yang mahal. Di sini ada orang barat menganggap jeroan itu sebagai makanan anjing, sedangkan di Indonesia jeroan dapat diolah menjadi makanan yang lezat atau makanan yang enak. Daging ular, buaya, landak, cacing bagi sebagian orang itu menjijikan, namun ada juga yang memakannya. Di Bali makan sapi itu haram, sedangkan di negara lain atau bahkan di kota-kota lain itu menjadi makanan yang dihalalkan. Dan banyak yang mengkonsumsi babi di sana tuh, jadi mengkonsumsinya daging babi. Memahami kebudayaan etnik lain melalui makanan, yaitu salah satunya ada makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanpa makan, manusia tidak akan bertahan hidup. Tiap suku bangsa, negara memiliki kebiasaan makanan yang berbeda-beda. Cara pandang, nilai etika dan kesopanan yang berbeda dalam makan. Ada melalui makan yang berbeda antara etnik dapat melihat bahwa kebudayaan antara etnik itu berbeda. Contohnya, makan sagu itu ada di Papua, dan lalapan itu ada di Sunda. Sosis dari darah itu di Korea Selatan itu dibolehkan, sedangkan di Indonesia sebenarnya tidak. Cukup sekian review materi dari saya antara pertemuan 2 dan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.